Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang soal CPNS untuk tahun 2025, yaitu penalaran analitis sesuai soal FR tahun 2024 part 3. Kali ini kita akan bahas lagi tentang urutan-urutan ya. Nah, yang pertama, tukar kue lesat legit akan memanjang 6 jenis kue berada di etalase mereka di minggu depan. Kue-kue tersebut adalah kue coklat, kue keju, kue stroberi, kue vanila, kue pisang, dan kue pandan. Namun ada syarat-syaratnya ya. Penempatannya adalah sebagai berikut. Kue keju akan dipajang setelah kue stroberi. Kue vanila akan dipajang sebelum kue pisang. Kue coklat akan dipajang sebelum kue keju. Kue stroberi akan dipajang setelah kue pandan. Kue pisang akan dipajang sebelum kue keju. Pernyataan tepat dari ilustrasi di atas adalah: A. Kue pandan dipajang di antara kue stroberi dan kue coklat. B. Kue keju akan dipajang terakhir. C. Kue vanila dipajang setelah kue pandan. D. Kue coklat dan stroberi dipajang berurutan. E. Kue pisang dipajang setelah kue stroberi. Kita jawab. Nah, kita ambil kembali informasi yang ada dari soal ya. Kemudian selanjutnya kita misalkan itu kue keju gambarnya seperti ini. Jadi kita simpulkan sebagai gambar ya. Bisa juga dengan nomor sebenarnya, tapi saya simpulkan dengan gambar supaya lebih menarik kelihatannya ya. Kue keju warnanya seperti ini, agak coklat muda ya. Kemudian ini warna biru. Kemudian di sini warna coklat ya, jelas kue coklat ya. Kemudian kue stroberi itu warna merah muda, seperti stroberi warna merah, cuma sini warna merah muda. Kue pisang ini warna kuning sesuai warna ya, kuning pisang. Kemudian kue pandan sesuai warnanya adalah hijau. Selanjutnya kita akan mengurutkan. Yang pertama, kue keju akan dipajang setelah kue stroberi. Berarti depannya adalah kue stroberi dulu, kemudian kue keju. Kemudian hal lain adalah kue vanila akan dipajang sebelum kue pisang. Berarti vanila dulu, kemudian kue pisang. Kemudian kue coklat akan dipajang sebelum kue keju. Berarti coklatnya dulu di sini sebelum kue keju. Nah, ini juga ya. Kemudian stroberi dipajang setelah kue pandan. Stroberi dipajang setelah kue pandan, berarti pandan dulu, kemudian stroberi, kemudian kue keju. Kemudian kue pisang akan dipajang sebelum kue keju. Berarti kue pisang akan dipasang sebelum kue keju. Oh, ini jelas ya. Berarti kue keju di sini. Pernyataan tepat dari ilustrasi pernyataan tepat dari ilustrasi di atas adalah, nah, dari susunan kita lihat bahwa jelas bahwa setiap susunan itu kue keju tidak pernah di depan, pasti paling belakang ya. Jelas bahwa kue keju itu pasti terakhir ya. Jelas bahwa dengan paten, yang paten itu kue keju di bagian terakhir. Maka jawaban yang cocok itu adalah bagian B, kue keju akan dipajang terakhir. Karena yang bagian-bagian depan tidak tahu posisinya di mana ya. Yang jelasnya cuma posisi 2, misalnya kayak kue pandan di depan kue stroberi. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Tidak ada stroberi dengan kue pisang, tidak jelas hubungannya apa. Atau dengan kue vanila juga tidak jelas hubungannya. Atau dengan kue coklat ya. Yang jelas, setiap akhir dari sebuah susunan itu adalah terakhirnya adalah kue keju. Maka kita simpulkan bahwa kue keju itu dipajang di terakhir ya. Kalau yang lain tidak ada hubungannya ya, tidak ada. Yang jelas itu semuanya kue keju bagian terakhir. Selanjutnya nomor yang kedua, 8 orang yaitu sahabat, yaitu Andi, Budi, Citra, Dede, Eka, Fani, Gani, dan Hera. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sedang duduk melingkar mengelilingi sebuah bundar yang memiliki 9 kursi yang identik. Nah, beberapa informasi mengenai posisi duduk mereka sebagai berikut. Andi duduk di antara Budi dan Citra. Kemudian Dedi duduk di tepat di seberang Andi. Kemudian Eka duduk di kursi di sebelah kanan Budi. Fani duduk di tepat di sebelah kiri Dedi. Gani tidak duduk di sebelah Citra pun Hera. Nah, Hera duduk di sebelah Eka. Berdasarkan informasi tersebut, kursi kosong berada di antara siapa? A. Budi dan Eka. B. Citra dan Gani. C. Fani dan Hera. D. Gani dan Andi. Dan E. Hera dan Budi. Kita jawab ya. Andi duduk di antara Budi dan Citra.
ini informasinya semuanya kita ambil. Nah, saya kita ambil semuanya ya. Dia Andi, Dedi, Eka dan seterusnya sampai kursi mana yang kosong. Nah, kita misalkan Andi itu adalah warna merah Andi. B itu adalah Budi, C Citra, Dedi, D E Eka, F Fani, G Gani dan H adalah Hera. Nah, setelah kita tahu ini pemisalannya, dengan mudah kita gambar dulu kursi meja bundarnya ya. Nah, kemudian kita bagi 9 supaya penempatannya nanti jaraknya sama dan sangat kelihatan bahwa di samping atau di depan atau di hadapan. Ya, yang pertama Andi duduk di antara Budi dan Citra. Berarti kalau di sini kita Andi, berarti di sini ada Budi dan ada Citra. Nah, jadi bisa saja dia sebelah kiri ya, Budi sebelah kiri, kemudian Citra sebelah kanan. Bisa saya seperti itu, tapi kita model dulu seperti ini. Budi sebelah kanannya daripada Andi ya, kanan Citra sebelah kirinya daripada Andi. Selanjutnya Dedi duduk di tepat di seberang. Nah, kalau di seberang bisa di sini, bisa di sini. Nah, kita anggap saja di sini dulu ya. Seberang bagian sini Dedi. Eka duduk 2 kursi di sebelah kanan Budi. Berarti ini Budi 1 2, maka Eka-nya ada di sini. Kemudian Fani duduk di sebelah kiri Dedi. Jadi ini bagian kanannya, di sini bagian kiri. Maka di sini Fani. Ya. Nah, andai kan tadi di depan Dedi duduk di seberang di sini, maka tempat Fani tidak akan ada ya. Maka di sini tepat pemasangan daripada Dedi ya. Jadi Dedi tadi tetap di sini, kemudian Fani-nya di sebelah kiri Dedi. Kemudian Gani tidak duduk di sebelah Citra, jadi dia duduk di sini, maupun Hera. Berarti Hera tidak ada, maka dia duduknya di sini ya. Suka dengan videonya? Like dong. Gani. Otomatis Hera duduk di sebelah Eka tadi, berarti dia duduknya di sini, bukan di bagian kanan tapi di bagian kiri. Meskipun di situ tidak dikatakan di bagian kiri, yang jelas Hera duduknya di sebelah Eka. Nah, dari sini kelihatan bahwa kursi kosong itu berada antara Citra dan Gani. Maka jawaban yang benar itu adalah B, Citra dan Gani. Selanjutnya yang nomor ketiga, 6 orang siswa mendaftar lomba storytelling dan sedang menunggu giliran namanya dipanggil. Karena siswa tersebut adalah Gilang, Aruna, Arifrita, Rahmat, Restu dan Baim. Posisi duduk mereka diatur sebagai berikut. Gilang ada di depan Rahmat dan hanya dipisah oleh 2 siswa lainnya. Kemudian Arifta hanya bisa di urutan 4 atau yang paling belakang. Kemudian Rahmat ada di belakang Baim. Kemudian kelima Aruna ada di depan Afitra. Bila Aruna ada di urutan kelima, maka pernyataan benar adalah Arifta duduk di paling depan, B Baim duduk urutan terakhir, C Restu ada urutan keempat, D Gilang urutan pertama, dan E Rahmat pada urutan ke-6. Kita lanjut ya jawabannya. Nah, dari sini seperti biasa kita ambil dulu informasinya, kita sempatkan di sini. Kemudian kita misalkan ya nama-namanya tadi. Misalnya Gilang dengan G, Rahmat R, Arifta A Aruna, B Baim, R Restu. Selanjutnya kita buatlah kita tampilkan pilihannya ya. Kemudian kita gambarkan urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang menjadi urutan yang pasti itu adalah Aruna di urutan kelima. Dari yang lain ini belum kita ambil ya. Yang jelas dia urutan kelima. Nanti kita berdasar dari sini maka kita bisa menyusun yang lain. Yang jelas, jadi kita ambil dulu yang jelas ya. Berarti Aruna berada di urutan kelima. Kemudian Aruna ada di depan Arfita. Dari sini dikatakan Arfita hanya bisa duduk ke keempat atau yang paling belakang. Berarti yang cocoknya ini adalah yang paling belakang. Berarti Arifta di urutan ke-6. Ada pilihan 2. Arifta hanya bisa duduk di urutan keempat atau paling belakang. Tapi karena ketegasan bahwa Aruna ada di depan Arifta dan Aruna berada di urutan kelima, otomatis Arifta duduk di urutan ke-6. Kemudian Gilang ada di depan Rahmat. Gilang harus di paling depan karena di sini dipisah oleh 2 siswa lainnya, berarti 1, 2 siswa. Kemudian di sini adalah Rahmat di urutan ke-4.
Kemudian Rahmat ada di belakang Baim. Maka sebenarnya ini ada dua, bisa Baimnya di nomor 2, bisa nomor 3. Jadi kalau Baim nomor 2, maka siapa namanya, Restu di nomor 3. Kalau Baim nomor 3, maka Restu di bagian nomor 2. Jadi bisa seperti modelnya seperti ini ya. Baim di sini siapa, Restu. Nah dari sini bisa kita lihat bahwa Arifta paling depan itu salah ya. Baim urutan terakhir juga salah. Restu urutan keempat, ya jelas tadi Rahmat yang 4 berarti salah. Nah, kemudian Gilang berada urutan pertama, itu yang paling cocok karena tidak ada lagi yang urutan pertama selain Gilang. Rahmat pada urutan ke-6 juga salah karena urutan ke-6 itu adalah Arifta. Jadi jawaban yang cocoknya adalah pada bagian D, Gilang pada urutan pertama. Meskipun Baim dan Restu ini tidak ditahu bagaimana modelnya karena bisa saja dia di depan atau di belakangnya ya. Tapi ini tidak mempengaruhi. Yang jelas di sini jelas bahwa D itu Gilang pada urutan pertama. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Hidup mungkin tak selalu mudah, tapi setiap nafas yang kau ambil adalah bukti bahwa kau punya kekuatan untuk bertahan. Jangan menyerah, langit paling gelap selalu mendahului fajar yang paling indah. No Name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.